Nah dari sini Dokter Niko kemudian ada keinginankah untuk bisa mendapatkan uang kembali, Mas Feby? Kalau keinginan sih sebenarnya ya kita sudah pahami kan, kalaupun ini sudah ranahnya ke tindak pidana, ya kan. Kalaupun memang ini harapannya sih sebenarnya kalaupun memang uangnya balik ya alhamdulillah. Tapi pada prioritasnya dari klien kita ingin sebenarnya ini edukasi ini tersalurkan, jangan sampai bahasa kita kan panik buying untuk penikmat dari konser Coldplay ini terus terrealisasi dimanfaati oleh oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ditangkap. Oke, itu harapan dari Mas Feby begitu ya. Kalau dari Mas Zainul, sudah sampai mana pelaporannya? Saat ini sudah masuk dalam proses penyelidikan ya. Salah satunya nanti besok kita pagi nanti akan di BAP oleh kawan-kawan penyidik terkait dengan pengembangan peristiwa pidananya. Nah mungkin setelah besok mungkin ada pemanggilan para saksi yang lain sehingga meramukan peristiwa pidana kemudian akan menemukan para tersangka. Namun barang tentu dari persoalan itu kan ada 3 undang-undang ya yang bisa dikenakan ke pelakunya pada saat kita BAP, yaitu ITE, kemudian ada undang-undang pencucian uang dan juga ada KUHP. Nah, saya melanjut dari rekan saya tadi menyampaikan bahwa apakah ada keinginan para korban untuk dikembalikan uangnya. Barang tentu para korban berharap uangnya dapat dikembalikan. Karena bagaimanapun juga ini ada pasal tindak pidana pencucian uang. Yang mana tindak pidana pencucian uang ini memungkinkan bagi korban untuk dikembalikan kerugiannya sekiranya pada saat melakukan tracing nomor rekening yang kita sampaikan ke penyidik itu bisa ditelusuri di manakah aset-asetnya ataukah dia dicuci ke aset-aset yang bergerak ataupun tidak bergerak, ya itu bisa disita. Kemudian setelah disita melalui proses penegakan hukum dan masuk ke proses persidangan dan bisa melalui putusan ingkrah bisa dikembalikan. Sama halnya dengan seperti robot trading ya, kalau kita bicara kasus yang lain robot trading DNA Pro juga begitu, di putusan hakim bisa dikembalikan ke korban melalui tindak pidana pencucian uang. Jadi maka kita berharap bagi para korban jangan takutlah untuk melakukan laporan karena ini merupakan satu keinginan kita bersama untuk membentuk suatu regulasi terkait dengan just tip ini. Karena bagaimanapun juga ini kan peran penting dari para promotor ya. Kita setuju dengan kawan-kawan penyidik khususnya Cyber Barreskrim akan memanggil promotor resmi karena bagaimanapun juga mereka harus memiliki andil tanggung jawab terkait dengan persoalan ini terjadi. Kenapa sejak dari awal tidak ada sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu sebetulnya mana yang di-hire oleh promotor resmi ini kepada justice yang mereka titipkan terkait dengan tiket itu sehingga ini terjadi di pembiaran begitu saja sehingga masyarakat menjadi kebingungan dan celakanya pada saat itu langsung terjadi stop terjadi quality. Begitu kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Mas Zainul. Mas Zainul tadi Anda sempat mengatakan bahwa akan melibatkan promotor di sini. Sebenarnya dasarnya untuk kemudian ini bisa melibatkan promotor ini apa Mas Zainul? Kan mereka kan sudah menyediakan website resmi. Tapi mereka tentunya tidak bisa memantau siapa yang melakukan just tip dan calo-calo itu. Nah di sini kan ada peran namanya peran untuk melakukan sosialisasi ya. Karena mereka harus menyadari bahwa penggemar fanatik dari grup band Coldplay ini sangat banyak. Artinya mereka pasti memiliki planning ke depan apa yang akan terjadi dampaknya. Ini kan perbuatan-perbuatan pelaku bukan hanya terjadi di Coldplay, tetapi ada terjadi di Blackpink dan juga MotoGP. Artinya mereka sudah memiliki pengalaman dalam hal ini, meskipun bukan mereka sebagai yang resmi, tapi paling tidak kan mereka mengetahui dampak yang akan terjadi. Maka dari itu kita berharap mereka untuk kooperatif ya pada saat pemanggilan sebagai salah satu untuk didengar klarifikasinya untuk menyampaikan itu. Nah kita berharap dari proses ini mereka bisa kooperatif dan bisa menyampaikan sehingga ini membantu penyidik mana-mana aja just tip yang kira-kira ini yang resmi, yang di-hire, yang dibuat kerjasama dengan promotor resmi ataukah just tip yang ilegal. Nah kalau ini tidak dijelaskan kepada kawan-kawan penyidik maka kan nanti jadi persoalan bias ya, nanti penangkapan hukumnya, penegakan hukumnya akan menjadi salah. Maka ini penting. Kemudian kedua, apakah korban-korban ini melakukan transaksi dengan just tip yang betul-betul di-hire oleh para promotor resmi ataukah itu ilegal. Nah maka ini kan harus ditelusuri peristiwa hukumnya seperti apa sebenarnya. Nah harapan kita mereka hadir untuk melakukan pertanggungjawaban untuk menyampaikan itu dan juga mengklarifikasi seperti apa persoalan yang terjadi begitu. Oke, tapi sejauh ini kalau dari laporan yang Anda terima yang akan dilaporkan ini berapa akun? Yang kita laporkan pada saat hari Jumat itu ada 5 ya. Ada 5 akun, kemudian ada 5 nama, kemudian ada 5 nomor rekening.
bukti-bukti elektronik yang kita telah sampaikan ke kawan-kawan cyber itu kan salah satunya akunnya, kemudian salah satu bukti rekening dan nomor telepon, dan itu bisa ditelusuri dan kita berharap ini cepat dilakukan penegakan hukum gitu. Oke, Mas Zainul dan juga Mas Feby, kita masih akan ingin memperdalam ya mengenai hal ini, tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.